Kalau jaksa atau polisi atau hakim kemudian abal-abal itu kan jarang terjadi ya, mungkin oknum-oknum satu atau dua. Tapi kalau pengacara kan orang dengan entengnya, kalau pintar sedikit pintar ngomong di tengah jalan di mana-mana kan ngomong aku pengacara, aku lah. Dan dia bercerita gitu atau dia mengeluhkan, Bu, ini maaf kami tidak bisa mendapatkan lahan untuk membuat TPS karena proyeksi penduduknya sudah sangat tinggi di kelurahan ini sehingga lahan-lahannya sudah terambil untuk sektor yang lain gitu. Saya jadi berpikir bahwa oh ya ternyata begitu, tidak semua kota bisa mengelola dengan baik. Saya niru ayah itu kan pekerja bank ya, cuman dia tuh jago jahit gitu. Jadi kayak saya nirunya tuh, ya udah kamu boleh deh kerja apa, tapi kamu hobi apa ya udah dikejar juga gitu. Jangan di kerjaanmu jago tapi kamu nggak punya kemampuan yang lain gitu. Zaman sudah kemajuan ya, mohon maaf ya, setelah ada online ini jujur aja kadang satu hari hanya dapat bensin aja. Tapi untuk belanja kadang masih kesulitan. Tapi kan ya kalau saya yakin aja, kita kan sudah punya Gusti Allah ya, pasti rezeki dari mana masih dikasih jalan keluar. Saya merasa saya menjadi dokter di sebuah kota yang saya bahkan sampai merasa yang saya jalani mungkin hanya sekedar rutinitas. Saya kurang merasa bahwa yang saya jalani ini sesuatu yang harus saya perjuangkan, karena saya bingung apa yang harus saya perjuangkan dari sekedar rutinitas yang saya jalani selama 2 tahun. Kalau prinsip dalam jahit kan yang penting kita harus bisa istilahnya, kalau pelanggan minta apa gitu kita bisa apa istilahnya nuruti. Istilah pelanggan minta ini, saya bisa pelanggan minta sesuai keinginan pelanggan. Itu prinsip kan harus itu. Terus harus tepat waktu, harus berapa hari jadi harus jadi itu. Jadi saya harus punya target. Satu hari saya harus dapat jahit berapa gitu. Jadi kita itu advokat itu sebetulnya penegak hukum. Kalau masyarakat kan banyak yang nggak tahu. Advokat itu penegak hukum. Jadi salah satu pilar penegak hukum itu kan advokat, kepolisian, jaksa, dan hakim. Sama-sama diatur dalam undang-undang, sama-sama masing-masing punya undang-undangnya. Jadi kalau advokat itu mewakili masyarakat, kemudian jaksa sama kepolisian itu mewakili pemerintah, hakim mewakili negara. Kita mesti punya skill lain selain dari kerjaan kita. Saya dulu kerja di alat berat, hobi saya kayu, ya udah saya gelutin kayu. Nah, sekarang saya kerja kayu nih, nah saya gelutin yang lain apa kayak medsos itu kan hal yang lain, nanti nggak tahu apa lagi deh. Mungkin harus ada lagi yang beda lagi saya kerjakan. Terus ini kan memang kebiasaan, ini kan satu perilaku gitu. Ternyata apa yang mereka dapatkan, ilmu, teori, itu tidak selalu berkolerasi dengan perubahan perilakunya. Jadi ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi sadar dan bergerak secara benar begitu. Dan saya berpikir bahwa ini adalah habits, ini adalah kebiasaan yang mungkin sudah dibawa dari sejak kecil dari rumahnya masing-masing, bahwa mereka menganggap semua tempat sampah sama. Berarti kalau mau merubah itu harus kita potongnya di akar gitu ya. Kita harus pendekatannya dari akarnya, dan akarnya ini di mana? Di kebiasaan, dari mulai rumah masing-masing. Lama-lama kok nyaman. Artinya nyaman tuh kok banyak yang butuh angkot, itu nyalter ke sana. Akhirnya timbul sadari pelan-pelan kok banyak pelanggan calter. Alhamdulillah bersyukur dari mulut ke mulut yang saya antarkan tuh belum pernah ada yang kecewa. Akhirnya menular ke sana, akhirnya banyak pelanggan. Tapi kita juga punya tim antara sekitar 9-10, berarti saling mengisi. Saya kosong, sana ada. Saya nggak bisa ngantarkan, saya pas keluar kota di cover teman gitu, saling ganti, kita kerja tim, saling membutuhkan. Kasus gizi buruk dan stunting itu bisa dicegah dengan ASI di 2 tahun pertama usia anak.
Tapi ketika sang ibu tidak mampu untuk memberikan ASI, maka ada baiknya dibantu oleh ibu susu. Sebagaimana Rasulullah dulu pun juga memiliki ibu susu. Disitulah akhirnya saya merenung, bahkan saya bolak-balik mengamalkan doa di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ kan tertera bahwa beri kami petunjuk agar kami bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Saya amalkan doa itu agar Allah memberi petunjuk pada saya harus beramal soleh apa yang diridhoi Allah. Tantangan itu kalau pas ada penjahit yang menjahitkan modelnya itu susah. Kalau waktu zaman dulu sekali kan model belum kayak sekarang, masih kayak zaman dulu yang seperti seragam baju segini, kayak seragam kantor-kantor kan, istilahnya nggak terlalu rumit modelnya. Kalau sekarang kan bisa lihat di YouTube, di apa. Kalau dulu saya memang coba kadang nggak bisa tidur mikirkan model. Iya, saya bayangkan kalau ini modelnya gini gimana, terus caranya pecah modelnya itu gimana. Ya saya bayangkan sendiri kalau mau tidur biasanya. Indonesia itu apa karena budaya kita ya? Berangkat dari situ mungkin. Budaya nggak enakan. Bahwasanya kenapa kok kemudian budaya hukumnya itu, budaya sadar hukum itu kurang pas. Jadi nggak bisa, nggak enakan orang Indonesia, nggak bisa kadang-kadang itu membedakan di konco, di urusan hukum, ya toh, mana urusan bisnis kan gitu, nggak enakan gitu loh. Pada dasarnya woodworking itu kan ya kayu ya. Jadi gimana caranya dari kayu ini ya jadi sebuah produk yang dari kayu juga, ini dari kayu gelondongan atau dari kayu sisa palet tadi jadi meja, jadi kursi, jadi pajangan, jadi banyak lah kita manfaatkan barang yang dipakai. Karena apa? Karena di Indonesia itu kayu seperti jadi Belanda itu kan sebenarnya kayu impor. Di Indonesia itu nggak ada, yang pohonnya itu nggak ada. Akhirnya ya udah dari kayu-kayu sisa palet dari luar negeri itu yang kita pakai. Karena kayak sayang banget gitu kalau dibuang. Nggak bagus sebenarnya. Mindsetnya masyarakat itu lebih banyak bahwa kalau sampah tuh harus banyak-banyak didaur ulang gitu. Kalau zero waste ini sebelum terjadi sampah kita harus berpikir dulu nih bagaimana cara mencegahnya. Kemudian konsep yang kedua atau prinsip yang kedua adalah bagaimana kita mengirim sesedikit mungkin ke tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai manusia ini menghemat sumber daya yang ada. Karena pastinya bumi kita ini ada kapasitasnya, ada limitnya begitu. Dukanya, ya terkadang ya namanya meskipun calteran Pak ya, ada sukanya tadi wis ongkosnya tinggi masih dikasih makan dan sebagainya. Nah, dukanya wis ongkos sing kenyang terus, sudah harga yang paling rendah sekali, tapi dia sangat-sangat maaf ya, ini kan juga beda orang, beda ada yang seneng amal tidak ya, ada wis ongkosnya kecil tapi muwedit gitu ya ada. Tapi saya tidak marah, tidak ngersolo, enjoy ya, ya nyene wong masing-masing wis ongkos itu ngunyang terus ngenyang akhirnya di sana garingan gitu ada. Gimana sih caranya bikin karya itu yang nggak sekedar karya, ada nilai-nilai yang bikin karya itu kayak lebih ada nyawanya gitu lah. Kayak bisa begini loh, bisa dilipat begini loh gitu. Nggak sekedar ya udah meja, kursi ya ada kursi. Ini bisa lebih ke ini kursinya bisa dijadiin tangga loh, kayak gitu-gitu. Lebih ke yang wah ini ada nilai lebihnya yang nggak ada di tempat umum lah. Orang kan banyak istilahnya kan macam-macam lah istilahnya kan, ada yang nyeneng ada yang itu ya kita kan bukan orang macam-macam ya. Kalau pas tepat itu ya kita harus sabar, kalau jahit kan harus sabar, telaten. Alhamdulillah atas izin Allah membuka hati saya untuk fokus pada bidang laktasi sebagaimana keresahan yang saya dapati di 3 kejadian yang menarik itu. Disitulah akhirnya di tahun 2017 bersama tim kami mendirikan Laktasyare sebagai sebuah yayasan nirlaba, dan Laktasyare sendiri adalah satu-satunya yayasan donor ASI di Indonesia yang punya visi untuk membangun peradaban manusia yang kokoh dengan kebaikan ASI dan dengan misi untuk menciptakan sistem donor ASI terintegrasi
yang aman, tepat, cepat, terpercaya, dan sesuai kaidah agama. Nah, disitulah akhirnya kami berusaha untuk merangkul masyarakat agar mereka melaksanakan proses donor ASI yang aman. Kenapa harus donor ASI yang aman? Karena ASI adalah zat hidup. Mungkin cita-cita kita Indonesia bebas sampah tahun sekian gitu. Sampai kita meninggal mungkin belum tercapai, tapi batu-bata yang sudah kita tata ini insya Allah tetap akan ada untuk generasi berikutnya. Dan saya berbahagia dan berbangga karena kelas belajar Zero Waste ini setiap tahunnya masih banyak sekali orang yang berminat untuk ikut. Makin lama, makin kesini, apalagi dengan media sosial, dengan awareness yang kolektif, yang awalnya saya cuma sendiri, mungkin dulu saya menyuarakan ini, sekarang saya sudah punya sekian ratus alumni, dan setiap alumni tumbuh menjadi individu-individu yang mempelopori di tempat mereka tinggal gitu. Bagaimana mereka menjadi pembaharu-pembaharu, pelopor-pelopor, menjadi orang yang berdaya dan memberdayakan. Jadi saya memang cita-citanya jangan hanya saya sendiri nanti yang bergerak gitu.